Yang masih off cam supaya kameranya bisa di on kan. Mbak Atika, Mbak Oktaviani, Mbak Siti, Asmaul Husna, Mas Ova, Mas Anwar. Izin sedang mengatur latar belakang, Ibu. Oke, Mbak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang buat adik-adik semuanya. Semangat pagi. Pagi, ya. Yes, luar biasa. Baik, Alhamdulillah masih semangat ya. Gimana habis sholat Jumat yang bapak-bapak ini, mas-mas sholat Jumat, makan, sekarang ngantuk. Betul, Bu. Baik, Alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik adik-adik yang saya sayangi, kita lanjutkan pembelajaran kita pada agenda 2 nilai-nilai dasar PNS. Sebelum lanjut ke benchmarking ya, masih satu kali benchmarking, nanti di closing dengan infografis barangkali ya. Saya ingin bertanya kepada adik-adik semuanya, sampai dengan saat ini, kira-kira bagaimana pemahaman adik-adik semuanya untuk nilai-nilai dasar PNS, core values berakhlak? Apakah sudah bisa dipahami dengan baik? Bagaimana apa nilai-nilai tersebut dan juga penerapannya dalam kehidupan kita sebagai seorang pegawai ya, baik di tempat tugas maupun di masyarakat ya, sesuai dengan contoh-contoh konkret yang sudah ada pada role model dan juga benchmarking tadi. Kalau saya berikan adik-adik rentang antara 60 hingga 90, kira-kira sudah di rentang mana pemahamannya sampai dengan saat ini? Ini kita belum selesai ya agenda 2, tapi saya tanya dulu. Apakah setelah belajar masih tetap di angka 50 Betul, Bu. atau sudah meningkat menjadi berapa? Kalau antara rentang 60 hingga 90, adik-adik di mana? Kan kita bisa mengukur diri kita sendiri ya. Oh, kayaknya aku udah paham ini deh. Oh, udah paham ini deh. Coba yang antara 60 hingga 70 bisa raise hand. 60 sama 70. 70 hingga 80. Oke, Mbak Kia, Mbak Lulu, Mbak Hasana. 10 hingga 80. Disuruh raise hand malah tepuk tangan, piye toh? Raise hand, Mas, Mbak, 70 sama 80. Wes, bertiga toh. Yang 80 hingga 90. Mas Nizar. Loh, habis ini sudah nggak ada opsi lagi.
Nah, ini Mas Windy malah tepuk tangan ini. Kon raise hand malah tepuk tangan. Windy, Mbak apa Mas iki? Siti Asmaul Husna. Padahal kita ada 43. Ini 43 kurang 2, 41. Sudah masuk semua ke room Zoom. Berarti yang lainnya di rentang berapa? Di bawah 60? Cara raise hand, Bu. Hmm? Gak tahu cara raise hand. Oh ya apa Mas? Iku lho ning ngisor iku lho Mas. Nanti suruh ini Mbak Rahmawati ya. Tutorial. Mas Harono, engko Mas Ozin, Mbak. Sukses. Oke. Baik adik-adik. Kira-kira yang lainnya gimana? Apakah di atas 90 atau di bawah 60? Nggak tahu, Bu. Saya bingung gitu. Ya sudah, pegangan kalau biar supaya nggak bingung ya. Pegangan dulu. Ada. Oke. Baik, adik-adik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Masih ada satu kali bisa diisi dengan satu kali lagi diskusi. Kemudian nanti kita kembali ke penugasan kelompok ya. Mas Nada Maulana baru join karena terkendala sinyal. Mas Maulana tempatnya ada di mana? Di mana satu Bantul Ibu? Bantul. Bantul kan perasaan tempatnya datar-datar saja ya. Jadi Ibu, ini soalnya pakai wifi Bu, wifi ruang gitu Bu. Oh, oke. Nggak boleh Ibu. Oke. Baik adik-adik, sekali lagi kita akan coba undi kelompok mana yang belum kebagian untuk presentasi ya. Teknis pelaksanaan diskusi kita pada siang hari ini masih tetap sama ya. Berarti yang sudah presentasi kelompok em, 3A, kemudian 4B itu untuk diskusi yang role model, kemudian benchmarking diwakili oleh satu kelompok, yaitu kelompok 4A. Nah, sekarang kita yang kedua, kita akan lihat siapa yang mendapat giliran untuk presentasi benchmark yang kedua ini. Baik, kelompok 3B. Kayaknya tidak ada yang berpihak ke satu A, satu B. Kelompok satu dan kelompok dua ini janjian apa gimana ini? Ini semuanya kelompok 3 dan 4. Oke, baik. Silakan anggota kelompok 4B ya, silakan dikoordinasikan di kelompoknya siapa yang akan menjadi moderatornya dan siapa yang mempresentasikan. Monitor Mas Riki. Mas Ova kelompok piro, Mas? 4B. Kalau 3B Bu, Kamu 3B. Oh ya, deh, ini kan 3B. Oke, siapa yang jadi moderator, Mas? Mas Riki Ibu sekedar Suaranya Mas Ova agak kecil loh, Mas. onde sekedar gitu.
Kelompoknya Mas Ova sudah ready semua atau belum? Ampun Bu, itu Mas Rifki sepertinya udah on-mic tapi suaranya enggak. Sampun Ibu. Iki saged kula mulai mawon nggih Bu nggih. Ya, silakan Mas. Sampun terdengar dengan jelas niki Bu. Lumayan. Dikenalkan dulu anggota kelompoknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenalkan kami dari kelompok 3B yang beranggotakan saya sendiri, nama Muhammad Ofardi Huda. Kemudian ada Mas Maulana, ada Mas Said, Oktaviani Rahmawati, kemudian Mas Riki Erlangga, dan yang terakhir Mas Rizky Arya Mujaki. Monggo niki saged kula mulai langsung mawon. Mas Rizky Arya, silakan untuk dimulai share screen-nya nggih. Baik, sudah terlihat ya. Agak di zoom barangkali biar bisa dilihat temennya Mas. Oh iya, sekedar. Ya, cukup. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Kali ini saya sebagai perwakilan akan melakukan pemaparan terkait benchmarking yang telah kita sepakati dan kita diskusikan bersama kelompok, di mana benchmarking ini kita mengambil pada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Profil singkat dari MUI sendiri atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang berdiri pada 26 Juli 1975 sebagai wadah ulama, cendekiawan, dan ormas Islam dengan peran utama membimbing dan membina umat, mengeluarkan fatwa, menjaga persatuan, serta menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan kehidupan berbangsa. Kemudian untuk visinya sendiri yaitu untuk terciptanya kondisi kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik, yang memperoleh ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju masyarakat berkualitas dan terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin. Untuk misinya menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan, kemudian melaksanakan dakwah Islam yang berdasarkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian untuk mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan mewujudkan persatuan dan kesatuan Islam. Nah, kenapa kami mengambil MUI atau Majelis Ulama Indonesia? Karena kami rasa MUI ini telah menerapkan nilai-nilai berakhlak, di mana yang pertama adalah berorientasi pelayanan, di mana MUI ini telah berorientasi pada pelayanan dengan menyediakan sebuah layanan yang mudah untuk diakses, standar yang terukur, serta mekanisme yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di mana upaya ini terlihat melalui penerapan standar pelayanan termasuk ISO ya, perbaikan situs resmi, survei kepuasan publik, layanan konsultasi keagamaan rutin, dan aplikasi Ustadku. Sebagai pelayan umat juga MUI memberikan sebuah fatwa, perlindungan, dan juga panduan spiritual. Kemudian yang kedua adalah nilai akuntabel, di mana MUI ini dapat dinilai dari adanya aturan tata kelola keuangan, di mana laporan yang bisa diaudit, serta prinsip pertanggungjawaban yang tertulis dan dijalankan. MUI juga sudah memiliki peraturan organisasi atau prosedur operasional atau PO tentang pengelolaan keuangan yang menegaskan prinsip akuntabilitas dan termasuk pengaturan sumber dana dan kewajiban pelaporan. Nah, praktik ini yang mendukung akuntabilitas adalah publik fatwa dan kajian di situs resmi MUI, sehingga keputusan kelembagaan bisa diverifikasi serta penyediaan kanal donasi digital seperti QRIS. Nah, langkah ini juga sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam PO Keuangan MUI. Kemudian yang poin ketiga adalah kompeten, di mana
Majelis Ulama Indonesia ini telah kompeten dengan menerapkan nilai profesionalisme dan keahlian sesuai bidang amanahnya. Hal ini tampak pada adanya sertifikasi auditor halal yang telah dilakukan oleh LSP MUI berdasarkan SKKNI Auditor Halal. Sertifikat ini memastikan para auditor halal memiliki kompetensi, integritas, serta tanggung jawab dalam menilai dan mengawasi kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Kemudian untuk nilai yang ke nomor 4 adalah harmonis, di mana MUI ini mulai upaya menjaga kerukunan dan membangun komunikasi sosial yang sehat. Salah satu contohnya adalah dengan dorongan untuk terus menghidupkan silaturahim baik secara tatap muka maupun melalui media digital, serta menjaga etika bertetangga. Nah, dengan langkah ini MUI menegaskan bahwa hubungan sosial yang baik merupakan bagian penting dari ajaran Islam dan menjadi fondasi keharmonisian masyarakat. Kemudian nilai yang kelima adalah loyal. Nah, menurut pandangan kami, Majelis Ulama Indonesia ini atau MUI menggambarkan lembaga yang loyal terhadap kepentingan bangsa dan negara. Dibuktikan dengan keberagaman program yang dihadirkan melalui anak lembaganya. Misalnya melalui Dewan Halal Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Badan Penanggulangan Ekstremisme, dan Lembaga Gerakan Anti Narkoba. Kemudian ada lembaga-lembaga tersebut merupakan cabang dari Majelis Ulama Indonesia yang mewadahi bidang-bidang strategis. Nah, kemudian ada juga adaptif, di mana MUI merupakan lembaga yang adaptif dengan aksi nyata yang dilakukan oleh Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa. Lembaga ini adalah sebuah pusat di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang bertujuan untuk menyebarkan takwa Islam dan memperbaiki akhlak masyarakat Indonesia secara dinamis. Kemudian nilai yang ketujuh adalah kolaboratif, di mana MUI tidak bekerja sendiri, melainkan aktif menjalin kemitraan dengan pemerintah, seperti yang terbukti dari perannya dalam jaminan produk halal dan program ekonomi syariah, di mana mereka secara kolaboratif memberikan masukan dan fatwa yang relevan. Lebih dari itu, MUI juga memperluas jangkauan kerjasamanya dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Nahdlatul Ulama, untuk membuat ukhuwah dan menyelesaikan isu keagamaan yang kompleks secara bersama-sama. Nah, untuk kesimpulan dari benchmarking yang telah kita lakukan, MUI ini telah menerapkan nilai-nilai berakhlak yang sejatinya harus ditunjukkan bagi ASN dengan diintegrasikan ke dalam sebuah lembaga keagamaan independen untuk membangun kepercayaan publik dan relevansi. Kemudian, hikmah yang dapat kita ambil dari benchmarking dari MUI ini adalah pentingnya menanamkan nilai berakhlak dalam setiap aspek pekerjaan. Dengan mencontoh MUI, ASN harus memprioritaskan pelayanan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan masyarakat, terus belajar dan beradaptasi dengan tantangan zaman, serta menerjemahkan loyalitas pada negara melalui kontribusi nyata yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Demikian pemaparan hasil benchmarking dari kelompok 3B. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, monggo langsung kemawon ingkang ageng bertanya. Kula persilahkan 3 penanya. Izin bertanya, Mas. Siapa Mbak Alia? Mbak Zumratul Nggih, Muaz. Ibu. Mbak Alia atau Mbak ini Mbak Zumratul raise hand. Itu Mbak Alia dulu apa? tadi, Bu. Oke, iya. Mbak Alia, Mbak Alia. Apaan? Nggih, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Alia Nurmaya Putri dari kelompok 1A nomor absen 2. Terima kasih atas pemaparannya dari pemateri. Yang ingin saya tanyakan adalah melihat yang terjadi sekarang, tantangan terbesar dari MUI adalah dalam menjaga keharmonisan umat di tengah keberagaman suku, agama, dan pemahaman. Nah, kita sebagai seorang ASN, di lingkungan kerja kita tidak menutup kemungkinan kita akan berinteraksi dengan berbagai macam latar belakang, suku, ras, agama. Nah, mungkin apa yang dilakukan oleh MUI dalam menjaga keharmonisan ini
yang bisa kita terapkan di dalam lingkungan kerja kita. Gitu. Apa bisa dipahami, Mas? Oke, Oke, terdengar dengan jelas Mbak Alia. Monggo oke. selanjutnya penanya Terima kedua kasih. Mbak Zumroto. Oke. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya kan melihat ya, Mas, bahwa fenomena ya yang ada di sekitar Ngapunten Mbak saya. Zumroto, boleh Gimana? disebutkan nama kalih kelompok Oh ya, rumiyin nggih. oke. Saya perkenalkan nama saya Zumrotul Muadimah, saya dari kelompok 4B. Oh ya, saya kan melihat ya bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat, terutama di lingkungan tempat tinggal saya, itu kan seringkali ya, kalau misal ada kegiatan karnaval atau kegiatan lainnya, itu kan menggunakan sound horeg. Nah, saya membaca suatu artikel bahwa MUI itu mengeluarkan fatwa bahwa mengharamkan fenomena tersebut. Terus bagaimana tanggapan kelompok kalian mengenai fatwa tersebut? Terima kasih. Matur nuwun Mbak Zumroto Muadzimah, pertanyaannya cukup menarik niki. Saged diterima nggih yang jelas. Mungkin untuk penanya selanjutnya apakah masih ada? Ya, masih izin bertanya. Nggih, Mbak Anggita Fitriana. Monggo Mbak Anggita. Perkenalkan, nama saya Anggita Fitriana Nusena dari kelompok 1A. Pertanyaan saya hampir mirip dengan Mbak Alia dan Mbak Sumrotul. Ya, ini dalam konteks pelayanan umat yang beragam, bagaimana MUI itu menyeimbangkan nilai harmonis? Kan mengingat keputusan fatwa itu kadang menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Nggih. Matur nuwun Mbak Anggita Fitriana. Ini sampun 3 penanya nggih. Mohon berikan kami waktu sekedar dan konsolidasi rumiyin. Mas moderator mungkin bisa sambil menegaskan kembali pertanyaan yang ada supaya nanti barangkali ada teman-teman yang lain yang juga ingin ikut menanggapi. Oke. Baik Ibu, dari pertanyaan pertama dari Mbak Alia kelompok 1A nggih. Tantangan sekarang itu dalam menjaga keharmonisan di MUI itu apa yang bisa kita ambil dan kita terapkan di lingkungan satker kita masing-masing. Niku pertanyaan dari Mbak Alia. Kemudian pertanyaan yang kedua niku tentang sound horeg. Fatwa MUI telah mengharamkan sound horeg. Kemudian Mbak Zumroto menanyakan pendapat kami bagaimana tentang fatwa itu gitu. Kemudian penanya yang ketiga dari Mbak Anggita kelompok 1A juga. Ini juga kurang lebih hampir mirip dengan Mbak Alia itu, yaitu konteks pelayanan umat yang beragam, bagaimana MUI menjaga keharmonisannya seperti itu. Monggo, ini saya persilahkan dari pertanyaan Mbak Alia Rumiyin, Mas Riki Erlangga. Mas Riki Erlangga, persilahkan. Mas Riki Erlangga, belum terdengar Mas, suaranya Mas. Mohon maaf Ibu, kemungkinan ini Mas Riki Erlangga terkendala dengan stikernya Ibu, mungkin ada pengaturannya yang agak salah
saya lemparkan saja jadi Mas Nada Maulana. Monggo Mas Nada Maulana dipersilahkan. Baik Mas, terima kasih. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan nomor 1 terkait dalam peran kita di Safer kita, terutama dalam menjaga keharmonisan umat. Kita sebagai ASN tentunya sangat berhubungan dengan latar belakang. Kira-kira apa aja sih yang nilai yang bisa kita terapkan dari MUI itu sendiri di Safer kita? Yang pertama, menurut saya kita bisa lebih ke berorientasi pada pelayanan. Jadi dalam memberikan pelayanan kepada publik kita harus mudah diakses, ramah bagi semua latar belakang tanpa pandang pilih. Jadi dalam MUI itu intinya kita saling menghargai latar belakang kita, baik budaya maupun agama. Karena kan dalam suatu unit kerja itu terdiri dari berbagai latar belakang. Nah, bagaimana kita caranya bisa memberikan pelayanan itu tanpa pandang pilih kasih. Jadi kita harus bisa merangkul semuanya. Terus untuk selanjutnya tetap di berorientasi pelayanan, yaitu responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kita harus tahu latar belakang mereka dan kita harus bisa melayani mereka dengan sepenuh hati kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Rufan. Saya kembalikan. Baik. Mungkin dari Mas Nada ada yang mau menambahkan dari peserta yang lain, monggo. Atau dari Mbak Alia, bagaimana Mbak Alia tanggapannya setelah dijawab dari Mas Nada? Terima kasih sebelumnya Mas Nada atas tanggapannya. Tadi yang saya tangkap adalah tentang berorientasi pelayanan yang mudah diakses, ramah tanpa membedakan latar belakang masyarakat dan juga mengetahui kebutuhan masyarakat. Nah, kalau semisal di lingkungan lingkup kerja itu sendiri, misalkan antara pegawai ini kok pripun, Mas? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, Mas Nada tadi ada tanggapan dari Mbak Alia. Mas Nada kan sudah menjawab tentang berorientasi pelayanan yang mudah diakses dan tidak boleh ada pandang bulu. Kemudian Mbak Alia menanggapi bagaimana jika ada konflik di internal kita, Mas? Tanggapan kita itu seperti apa, gitu, Mas Nada? Cek Mas Ova, suara saya apa sudah masuk ya? Oke, Mas Riki, alhamdulillah sampun terdengar Mas Riki. Oke, mohon maaf Mas, ada gangguan. Saya izin menambahkan dan melengkapi jawaban dari Mas Nada untuk mencoba menjawab diskusi dari Mbak Alia. Baik, mohon izin. Berdasarkan nilai-nilai harmonis yang disampaikan tadi oleh kelompok 3B, bahwasanya MUI berusaha membangun komunikasi sosial yang baik dengan seluruh anggota masyarakat, bahwasanya tidak hanya terfokus ke dalam agama Muslim ya khususnya, tapi juga secara general dengan agama-agama yang lain. Salah satu contohnya adalah dorongan untuk terus menghidupkan silaturahmi, baik secara tatap muka maupun melalui media digital, serta menjaga etika bertetangga. Nah, dengan langkah ini kan tadi disampaikan bahwasanya MUI menegaskan bahwa hubungan sosial yang baik merupakan bagian penting dari ajaran Islam dan menjadi pondasi keharmonisan yang baik di masyarakat. Nah, meskipun kita secara fokus MUI kita tahu fokusnya dalam agama Islam, tetapi dalam sebagai umat beragama kita tahu bahwasanya perlu sekali menjaga hubungan baik dengan masyarakat, dengan teman lingkungan kerja, kemudian hal itu juga sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Nah, hal itu mungkin yang bisa kita lakukan sebagai calon ASN, mengingat kita berada di lingkungan yang sangat heterogen, sehingga meskipun dengan beragam unsur yang ada di sekitar lingkungan kerja kita, tetapi kita tetap harus harmonis dengan membangun hubungan yang positif, bersilaturahmi dengan tidak membeda-bedakan atau membentuk yang namanya circle mungkin ya, circle yang sama dengan kita ya kita anggap sebagai teman yang tidak kita berikan batasan. Jadi kita perlu membangun hubungan sosial yang positif di tengah heterogenitas
dalam lingkungan kerja kita. Mungkin seperti itu, Mas Ova. Terima kasih. Baik, alhamdulillah Mas Riki ini malah saged menjawab juga untuk pertanyaan Mbak Agita nggih tentang konteks pelayanan umat yang beragam. Tadi Mas Nada, pripun Mas Nada, tapi ini tanggapan dari Mbak Alia, jika ada konflik di internal, tanggapan kita itu seperti apa gitu? Atau mungkin dari teman-teman ada yang mampu untuk membantu kami? Izin menambahkan, Mbak Erina, silakan Oke. Mbak Erina. Iya. Izin menambahkan untuk menjawab pertanyaan yang tentang cara menjaga keharmonisan antar umat beragama yang telah diterapkan oleh MUI dan bagaimana kita mengambil atau menerapkannya di instansi kita masing-masing. Nah, untuk di instansi kita masing-masing atau nanti kita bisa melaksanakannya antar pegawai atau antar rekan kerja kita itu dari mulai kita harus menanamkan dulu rasa toleransi itu sendiri, memberi kesempatan ketika ada teman atau rekan kerja yang berbeda agama, kita memberi kesempatan untuk beribadah dan kemudian tidak memaksakan kehendak. Kemudian kalau kita tidak memaksakan kehendak dengan antar umat beragama, ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan eh, kehendak yang ingin kita lakukan, kita tidak boleh untuk memaksakan kehendak antar umat beragama tersebut. Kemudian ketika ketika berkomunikasi kita mengusahakan untuk menghindari dari ujaran kebencian atau diskriminasi yang menyinggung agama masing-masing. Contohnya kalau kita sedang bercanda, kemudian diusahakan ejekan atau bercandanya itu tidak menyinggung atau tidak menjelekkan antar agama satu sama lain. Kemudian dari MUI sendiri, MUI itu kan kalau dia menjaga kerukunan atau menjaga keharmonisan antar umat beragama dilakukan salah satunya melalui dialog antar umat beragama. Nah, kalau kita terapkan di instansi kita masing-masing atau antar pegawai itu kita bisa melakukan atau mengadakan forum komunikasi kecil atau forum komunikasi internal antar umat beragama tersebut atau membuat kelompok kecil untuk menceritakan pengalaman atau nilai-nilai apa yang harus kita bahas atau yang berbeda yang harus kita bahas untuk bisa dihargai atau dibahas agar tidak menyinggung agama satu sama lain. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih dari Mbak Erina Nur Mutafahatin nggih. Mutafahatin. Akan angel temen jenenge to, Mas. Niki enten pertanyaan dari Mbak Zumroto tentang Sonhorek. Bagaimana fatwa MUI menanggapi bagaimana pendapat kami tentang fatwa MUI tersebut? Mungkin dari Mbak Oktaviani. Dipersilakan Mbak Oktaviani. Nggih, baik, mohon maaf ini background-nya membuat mata saya hijau karena lokasinya tidak mendukung, jadi kebetulan kalau ruangan yang biasa dipakai itu wifi-nya sedang bermasalah, jadi ini berpindah tempat. Mungkin izin sebentar tanpa background nggih, supaya mungkin lebih bisa terlihat. Ya, aku kecil suaramu ya, Mbak. Oh nggih, sekedap sudah lebih terdengar napa dereng Bu? Kedengaran sih, tapi kayak kamu jauh, non jauh di sana. Sudah saya dekatkan intinya ternyata masih sekedap. Oke. Baik, izin menjawab pertanyaan tadi dari Mbak Zumrotul Muadzimah kelompok 4 nggih, terkait Sonhorek. Nah, MUI Jawa Timur khususnya yang mengeluarkan fatwa tentang penggunaan Sonhorek ini, yaitu fatwa nomor 1 tahun 2025 adalah
dalam fatwa ini kriteria penggunaan yang dilarang itu kan mengganggu kenyamanan, merusak fasilitas umum, dan disertai aksi-aksi maksiat seperti dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan tanggapan kami? Tentu kami menghargai dan memahami keputusan ini ada difatwakan untuk kepentingan dan kenyamanan bersama. Maka pasti kita semua merasakan kalau terdengar suara yang terlalu bising di sekitar kita itu akan mengganggu aktivitas kita, mengganggu keseharian kita, apalagi kalau di jam-jam istirahat mungkin ya itu sudah lelah seharian bekerja sampai rumah depan sound horeg jedak-jeduk niku kan buatan saya nih nggih. Tentunya kami mendukung fatwa ini dan mendorong kepada masyarakat bahwa untuk bersenang-senang boleh, tetapi jika mengganggu kenyamanan dan ketertiban bersama niku kan buatan sesuatu hal yang tidak bisa ditoleransi juga seperti itu. Jadi harus kita hidup bersama, berdampingan, maka tentu harus memikirkan kenyamanan dan kepentingan bersama juga. Mungkin itu apabila ada anggota kelompok kami sendiri yang mau menambahkan atau anggota kelompok lain dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Oktaviani. Dari Mbak Zumratul Mu'adzimah, apakah bisa diterima? Bisa di sini saya menangkap ya bahwa dikeluarkannya fatwa MUI itu kan karena mengganggu kenyamanan, terus merusak fasilitas umum, dan bersenang-senang itu boleh, asalkan jangan mengganggu kenyamanan dari orang lain. Seperti itu Mbak Zumratul Mu'adzimah. Mungkin dari teman-teman, apakah ada tambahan lagi tentang fatwa MUI tersebut atau ada yang memiliki tanggapan tersendiri ini? Atau ada yang tidak mendukung dari fatwa MUI, monggo dipersilakan juga. Saya izin masuk Mas Ova untuk menguatkan jawaban dari Mbak Okta. Mas Riki Erlangga. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya izin menguatkan tanggapan dari Mbak Okta berkaitan dengan Fatwa MUI nomor 1 tahun 2025 yang mengharamkan sound horeg secara berlebihan dalam tanda kutip ya. Uh, Sikap kami kelompok 3B khususnya ya, kami mendukung fatwa tersebut seperti dasar yang sudah disampaikan bahwasanya tentu hal itu mengganggu kemaslahatan, menimbulkan kemaksiatan seperti yang kita tahu siaran-siaran bahwasanya adanya sound horeg yang lewat itu kadang merusak rumah warga, kemudian disertai dengan tarian-tarian yang menimbulkan aurat yang terbuka sekali. Kemudian juga yang terbaru kemarin banyak diiringi dengan pesta-pesta miras. Tentu hal itu secara sosiologis mampu menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar kemudian. Nah, kemudian selain dari fatwa MUI sendiri, ternyata juga sudah ada kajian dari Dokter THT Indonesia yang beberapa waktu lalu di Indonesia Liars Club atau di mana ya di TV One itu menyampaikan penolakannya, bukan hanya dari segi keagamaan, ternyata dari praktisi kesehatan pun sudah menentang hal tersebut karena adanya sound horeg dengan suara di atas 100 desibel tentu itu sudah di atas batas normal manusia yang bisa menimbulkan berbagai kerusakan organ terutama dalam hal kerusakan organ pendengaran sehingga sangat layak untuk dikondisikan atau diminimalisir sehingga dampak negatif yang ditimbulkan tidak menjadi lebih besar. Demikian. Terima kasih. Terima kasih dari Mas Riki Erlangga. Sangat masuk akal sekali gitu. Dari Dokter THT itu mungkin Mas Riki tahu dari siapa namanya itu Mas Riki? Baik, mungkin seperti itu jadi Mbak Zumratul dari kelompok kami itu menolak, mendukung adanya fatwa tentang pengharaman dari sound horeg terbit dengan nomor 1 tahun 2025. Kasih diterima nggih, Mbak Zumratul. Kemudian dari teman-teman apakah ada tanggapan yang lain terkait dengan soal pertanyaan dari Mbak Alia tadi, tantangan yang kita hadapi sekarang tentang menjaga keharmonisan,
Apa yang dapat kita ambil dari MUI untuk menjaga keharmonisan yang dapat kita terapkan di satuan kerja kita masing-masing. Atau sudah cukup lengkap? Izin sedikit masuk Mas, apakah boleh? Mas Fauzin Haikal, monggo Mas Fauzin Haikal mau Wih, menambahi tentang pertanyaan yang apa Mas Fauzin? sebenarnya ada dua Mas, yang soal harga harmonisan dan juga soal sound horeg. Tapi insya Allah akan saya persingkat saja ya, Mas. Apakah boleh? Oke, monggo Mas. Oke. Izin nggih, Bu Nikmah, izin kelompok 57 Oke, silakan. nggih. Kelompok 357. Yang pertama mungkin dari segi sound horeg. Kalau kita melihat dari sosial media atau dari kan kita kan tidak mengalami di sana langsung bagaimana euforia mereka, bagaimana menang mereka dengan kesenangan. Kalau nggak senang, ngapain mereka kumpul? Maksudnya seperti itu. Kita kan hanya melihat dari narasi media yang dibuat oleh orang untuk menggambar kosong. Mereka ternyata membuat ini rusak dan sebagainya, dan sebagainya. Itu kan, mohon maaf kalau misalnya ini agak benar dengan teman-teman yang lain, tapi ada beberapa POV yang saya dapatkan dari orang asli sana. Saya ada beberapa kenalan yang memang orang Banyuwangi, orang Bojonegoro mengatakan memang sosial media sebelum adanya perkembangan teknologi sehingga semua orang bisa merekam, bisa mengupload. Ya, nggak ada yang protes sih sepertinya. Atau mohon maaf kalau saya kurang tahu ya. Cuman nyatanya mereka diterima dengan sangat baik dan bahkan uang dari saudara itu tidak sedikit. Ada salah seorang kenalan dari kenalan saya yang bekerja di Horeg dan uangnya itu banyak. Bahkan mungkin lebih baik daripada kita. Mungkin itu bisa menjadi satu pertimbangan tersendiri kalau mengatakan soal horeg buruk, soal horeg A, B, C, D. Tapi kan kita nggak mengalami secara langsung. Agak aneh ketika kita tidak terjun di tempatnya, tapi kita mengomentari seolah kita paling tahu dengan ilmu yang kita punya, padahal kita cuma cut dalam tempurung. Mungkin singkatnya seperti itu. Terus yang kedua untuk masalah keharmonisan di MUI tentang masalah antar agama dan sebagainya mungkin. Mohon maaf ya, misalnya saya terlalu apa ya, bahasanya menggampangkan lah. Tapi pada kenyataannya sejauh yang saya pahami, ketika ada yang mengatakan konflik antar umat agama, konflik, mohon maaf, nggak usah antar umat agama, antar agama Islam aja. Sekarang kadang yang golongan hijau menyalahkan golongan biru, menyalahkan golongan lainnya itu kan kayak kurang kerjaan aja menurut saya. Saya mempunyai beberapa teman, kebetulan saya hobi lari dan saya sebagian besar kelompok lari saya itu orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, orang-orang Katolik dan kami saling melemparkan mohon maaf ya ejekan agama itu ya seolah-olah itu suatu hal yang biasa. Nah, itu mungkin harus dikembalikan lagi itu kembali ke kegiatan masing-masing. Cuman ketika hal yang dari dulu tidak dipermasalahkan, gawean rasih. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin kalau yang saya pahami, ya tidak usah diperumit. Selama hal tersebut kita memiliki hati nurani dan mengatakan itu oke, dan kita pikirkan itu sudah sampai pada posisi ini, ya sudah santai aja. Gak usah dibuat rumusan untuk harmonisasi antar umat agama. Adalah satu tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C. Kayak kayak pekerjaan kita yang lain nggak ada aja. Kok mengurus hal seperti itu. Mohon maaf. Kalau saya kontroversial ini saya. Terima kasih Mas Ova dan Bu Nikmah atas Baik, terima kasih Mas Rozin Haikal. Saya kira sudah cukup, G. Sudah banyak dari tanggapan kawan-kawan sekalian. Izinkan saya untuk menyampaikan, G, terkait resume dari pertanyaan teman-teman tadi dari Mbak Alia kelompok 1A, tantangan yang dihadapi oleh MUI tentang terkait harmonisan. Kemudian apa yang dapat kita ambil dan kita terapkan di satker kita masing-masing, yaitu dari kelompok kami menjawab tentang berorientasi pelayanan yang mudah diakses, kemudian tidak boleh ada pandang bulu. Kemudian dari Mbak Zumrotul Muazimah, kelompok 4B, tentang fatwa MUI yang mengharamkan tentang adanya sound horeg. Kemudian dari kami itu menyatakan bahwa kami mendukung tentang fatwa tersebut karena dari kami hiburan itu sebenarnya sangat diperbolehkan, tapi kalau sampai mengganggu orang lain itu sudah beda lagi. Kemudian ada tambahan juga dari Mas Riki Erlangga tentang kajian dari seorang dokter bahwa sound horeg menyimpan ancaman yang serius bagi kesehatan telinga. Bahkan suaranya bisa mengganggu panca indera kita gitu. Saraf pendengaran tentunya.
Kemudian dari Mas Rozin Haikal mengatakan sebaliknya, bahwa kenapa kok kita menghakimi Pak, bahwa kita bukan orang situ gitu. Kita tidak pernah merasakannya kok kita bisa menghakimi, kita kok mendukung. Padahal orang sana malah suka gitu ya. Kemudian dari pertanyaan Mbak Anggita, kelompok 1A, konteks pelayanan MUI, konteks pelayanan MUI jika yang dilayani itu padahal umat yang beragam. Bagaimana MUI menanggapi hal tersebut? Kemudian dari jawaban kami yaitu bagaimana menyeimbangkan keputusan fatwa untuk menjaga harmonisasi sosial pada masyarakat yang berbeda. Kurang lebihnya seperti itu Ibu Nikmatul Afiyah. Waktunya saya kembalikan ke Ibu Suara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa menarik sekali ya diskusi kita yang mengambil lokus benchmarking di Majelis Ulama Indonesia. Baik adik-adik, kira-kira tadi sudah disebutkan sih sebetulnya alasan reason kenapa kelompok 3B ini mengambil MUI ya sebagai lokus benchmarking ya, bahwa MUI itu telah menerapkan ya dari beberapa dari berakhlak tersebut dan itu bisa dijadikan sebagai contoh atau panduan. Tapi saya ingin tahu dari kelompok 3B ini apakah ada prestasi-prestasi yang di apa seperti halnya misalkan dari lembaga-lembaga ataupun badan yang lain, organisasi yang lain itu yang memiliki predikat-predikat dan telah berhasil dalam inovasinya gitu. Kalau di MUI itu apa Mas yang menonjol Mas? Untuk kelompok 3 barangkali bisa apa namanya menyampaikan. Izin masuk, Ibu. Mungkin nanti teman-teman kelompok 3B bisa menambahkan. Oke, Mas Roni. Salah satu prestasi MUI yang terkini ya itu mungkin satu berkaitan dengan penghargaan GIVA Award tahun 2025 yang dimana itu diraih oleh salah satu anak lembaga di bawah MUI yaitu LPPOM MUI dalam kategori sertifikasi halal itu seperti BPOM-nya kita pengawas makanan dan sebagainya. Nah ini juara ini atau kategori prestasi ini menunjukkan bahwa komitmen MUI melalui badan lembaganya atau anak lembaganya itu mewujudkan ekosistem halal secara global. Tentu untuk menjamin masyarakat Muslim dalam hal berkaitan dengan konsumsi, obat dan sebagainya itu sudah sesuai dengan syariat-syariat agama Islam. Kemudian adanya penghargaan ini juga selain itu juga ada penghargaan yang diberikan kepada tokoh-tokoh misalkan penggerak ekonomi umat seperti ketua Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin di DKI Jakarta. Itu misalkan berita terbaru adalah Ibu Diana Dewi dan beberapa LPM MUI di daerah juga ternyata sudah mendapatkan beberapa prestasi. Demikian Ibu, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan. Oke, barangkali cukup ya. Jadi memang ada alasan bahwa kenapa kelompok 3B ini memilih MUI. MUI itu ormas bukan adik-adik? Dia lembaga ini ya, lembaga dia independen loh ya. Jadi hmm, saya ingat waktu itu ketika kami sedang training of trainer di Jakarta ya. Nah, saat itu ada Widya Iswara dari Lembaga Administrasi Negara membuka pertemuan. Jadi beliau mengucapkan salam dalam Islam ya. Assalamualaikum. Kemudian beliau menyampaikan bahwa setelah salam itu beliau mengucapkan selamat pagi gitu seperti biasanya karena pertemuan di pagi hari. Nah, dan beliau menyebutkan pada pertemuan itu bahwa beliau tidak mengucapkan salam untuk teman-teman yang di agama lain ya. Karena salah satu alasan beliau bahwa MUI ya telah menetapkan
fatwa bahwa ya cukup salamnya itu dengan ini saja agama kita gitu ya. Dan juga mengucapkan salam. Kalau sekarang kan pejabat-pejabat kan ini ya adik-adik ya. Nah, terkait fatwa itu, jadi sama kayak ini tadi, Sonhorek gitu ya, ketika sudah dikeluarkan fatwa oleh MUI gitu. Nah, kalau saya pribadi, karena Majelis Ulama Indonesia itu termasuk, ya kalau kita bilang dia organisasi itu adalah yang sudah kita percaya ya untuk umat Islam ya, untuk memberikan jaminan-jaminan seperti itu. Salah satunya adalah jaminan terhadap produk halal ya. Saat saya tinggal di Denpasar ya, mungkin adik-adik tidak terlalu merasakan ya kalau kita tinggal di Jawa ya. Tapi kalau kami di Denpasar itu memang penting ya batasan-batasan itu, sehingga setiap kali dulu saya masih ingat ketika mengajak anak-anak itu pergi belanja gitu di supermarket, selalu patokan kita itu adalah yang sudah ada sertifikat halal MUI. Kalau sekarang kan logonya udah baru ya. Kalau itu kan yang masih lama, yang ada yang bulat itu. Jadi karena saking hati-hatinya kita sudah terbiasa, itu setiap kali belanja misalkan anak saya kepengen apa gitu langsung ditunjukkan. Mah, ini boleh nggak mah? Tapi ini nggak ada halal MUI-nya. Jadi mereka halal MUI itu kayak sudah ada di mindsetnya itu sudah ini nggak ada halal MUI-nya gitu. Jadi karena itu sudah apa namanya pengetahuan tentang itu di anak-anak sampai sudah eh, terbiasa, sehingga setiap kali mau beli apa belanja bareng dia selalu mencari itu. Jadi kalau ada produk makanan dia putar-putar gitu cari itunya gitu ya. Itu di makanan ya. Ada beberapa fatwa yang barangkali fatwa itu mungkin tidak semua orang juga akan setuju seperti halnya tadi kita bicara terkait kebijakan ya adik-adik ya. Tapi kita menganggap bahwa MUI ini adalah sebuah apa namanya organisasi walaupun secara independen mengeluarkan beberapa fatwa yang itu diakui oleh eh, umat Islam ya, karena di dalam MUI pun dalam mengeluarkan fatwa ya, fatwa kan tidak sesuatu yang bukan main-main ya. Di sana juga banyak sekali ahli-ahli apa yang paham ya tentang apa namanya ilmu agama ini secara lebih mendalam ya, tentunya dari berbagai macam ormas kita ya, baik itu dari mungkin teman-teman di Nahdlatul di NU, Muhammadiyah ataupun ormas Islam yang lainnya. Dan tentu pembahasan ini juga tidak hanya sekedar pembahasan kulit-kulitnya saja. Tentu sebelum fatwa itu dikeluarkan sudah dikaji secara mendalam. Seperti halnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tadi bahwa harus melalui agenda setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi seperti itu. Jadi kalau sudah keluar fatwa MUI, kalau saya sih positive thinking ya. Kalau barangkali entah ya mungkin adik-adik ada yang melihat dari perspektif yang lain. Melihat dari sisi positifnya bahwa fatwa itu dikeluarkan itu adalah dalam rangka tentu kemaslahatan bersama ya. Karena setelah ditimbang-timbang melalui berbagai istilahnya analisis gitu ya antara mudorotnya dan juga maslahatnya mungkin barangkali gitu sehingga akhirnya muncul fatwa tersebut ya. Oke, tentang keharmonisan, kerukunan, ya ini sebetulnya bukan orang per orang bahasan ya. Ini menjadi tugas kita bersama ya adik-adik ya. Dimanapun kita ya, entah itu mau dibahas secara serius, entah itu nggak perlu ada harus begini gitu. Tetapi kita tidak menutup mata bahwa di kepengurus di eranya Jokowi ya saat itu dengan Menteri Agamanya mulai dari siapa ya waktu itu ya? Masih Lukman Hakim kalau tidak salah ya. Muncul konsep moderasi beragama diteruskan oleh Yakut. Tapi menteri kita nggak tahu sekarang itu gimana ya.
Apapun itu ya adik-adik, tapi konsep ini sebetulnya memang bagus kalau kita menerapkannya ya, karena itu pada dasarnya adalah untuk melihat bagaimana Indonesia ini merupakan negara yang sangat heterogen ya. Sehingga dengan segala keberagamannya itu tentu akan menimbulkan ya potensi untuk adanya konflik ya. Dan barangkali di sini karena kita agama yang sudah diakui oleh pemerintah itu kan ada 6 yang resmi ya. Apakah di luar itu ada agama yang lain? Banyak ya. Nah, maka tentu konflik-konflik baik itu konflik masyarakat maupun konflik keagamaan tentu itu potensinya sangat tinggi ya karena kita beragam suku, bahasa dan macam-macam. Sehingga memang perlu adanya wadah ya bagaimana kita di Indonesia ini bisa lebih membina harmonisasi ya dalam kehidupan kita. Nah, harmonisasi ini kan urusannya kan panjang ya. Nah, ketika dikemas itu dalam moderasi beragama ya apapun kemasannya ya casingnya gitu ya istilahnya adik-adik ya. Tapi intinya kan kita ingin bahwa kita di Indonesia itu ya negara yang terdiri dari pulau-pulau yang banyak suku, bahasa dan sebagainya itu bisa bersatu. Nah, dalam konsep harmonisasi ini ada apa namanya saling menghormati, saling menghargai ya. Ini merupakan salah satu keywords atau kata kunci ya. Sebetulnya saya ingin menjelaskan masing-masing nilai ya adik-adik ya dari berorientasi pelayanan itu apa kata kuncinya. Sebetulnya masing-masing nilai itu memiliki 4 kuadran ya adik-adik ya. 4 kuadran itu apa saja definisi. Misalkan berorientasi pelayanan. Definisinya itu apa? Kemudian kalimat afirmasi apa dalam berorientasi pelayanan? Kemudian keywords atau kata kunci ya di dalam berorientasi pelayanan bahwa apa harus responsif, kemudian ada kepuasan seperti itu ya, ada profesional itu di dalam pelayanan. Nah, selain itu yang lebih penting lagi adalah adanya panduan perilaku atau kode etik. Nah, inilah yang di panduan perilaku ini menjadi panduan buat adik-adik semuanya ya pada saat nanti membuat matriks rancangan aktualisasi. Kira-kira aduh kegiatan saya ini kira-kira terkait dengan berakhlak yang mana ya? Hmm. Adik-adik kalau misalkan bingung atau merasa kesulitan mengerjakan itu silahkan lihat di panduan perilaku yang ada pada masing-masing nilai. Ya di bahan tayang yang sudah di-share di BLC barangkali itu sudah ada di sana ya. Kemudian akuntabel juga demikian. Apa sih definisi akuntabel? Apa sih kalimat afirmasinya? Keywordsnya apa? Panduan perilakunya apa? Gitu ya. Nanti adik-adik dilihat pada kuadran yang ada masing-masing nilai tersebut. Ya, ini waktu kita tidak cukup ya untuk menjelaskan satu persatu itu. Jadi silahkan explore ya dari bahan tayang yang sudah ada tersebut. Ini adik-adik juga bisa dapatkan pada bahan paparan pada saat self-learning ya dari Lembaga Administrasi Negara untuk masing-masing penguatan pada nilai-nilai berakhlak tersebut. Nah, harapannya memang itulah yang nanti adik-adik jadikan acuan, pedoman pada saat adik-adik menyusun rancangan aktualisasi. Karena ada satu kolom yang memang harus menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ya sebagai solusi kreatif dan inovatif itu harus ya mengintervensi core values berakhlak. Karena sejatinya tujuan kita pada Latsar CPNS ini adik-adik nanti akan terbiasa ya dengan beberapa nilai pada core values berakhlak itu menjadi habits yang nantinya akan tetap terbawa ketika kita sudah menjadi dan bergabung menjadi pegawai. Seperti itu. Ternyata waktunya cepat ya, padahal satu kelompok baru yang diskusi tadi ya tentang Majelis Ulama Indonesia ya. Adik-adik apa namanya pembahasan kita pada diskusi yang berikutnya nanti sinkronus masih ada sekali lagi kita sinkronus. Insya Allah saya akan menjelaskan bagaimana menyusun matriks rancangan aktualisasi ya yang terkait di agenda 2 ini dulu. Insya Allah di pertemuan berikutnya.
Saya akan berikan umpan balik ya, feedback buat adik-adik. Kita review penugasan terutama yang individu terkait dengan matriks karena itu merupakan bekal ya buat adik-adik nanti di agenda 4 coaching merancang aktualisasi. Ya. Baik, insya Allah kita ketemu lagi di ini angkatan 57 hari Senin ya. Hari Senin itu tapi padat banget. Ini saya Senin itu kalau dihitung JP-nya itu nggak masuk akal itu saya itu. JP-nya itu sudah melebihi ini, tapi ya sudahlah dijalani saja nanti ya adik-adik ya. Karena ada seminar juga hari Senin itu. Baik, terima kasih. Untuk pembelajaran kita mungkin kita cukupkan ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Cukup? Bisa kita bungkus pembelajaran kita pada hari ini? Ya, mudah-mudahan bisa lebih dipahami ya untuk core values berakhlaknya. Adik-adik, kita cukupkan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Senin, masih pembahasan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kita. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bu. Semangat pagi. Pagi. Yes. Biasa. Nah, Terima kasih ya, Bu adik-adik. Nikmah atas materi dari pagi sampai siang menjelang sore ini dan masih akan berlanjut di angkatan 45 untuk coaching. Iya, aku live dulu ya Mas, tak lanjut ke Nggih. sebelum satunya. Nggih. Nggih, monggo Ibu. Terima kasih. Oke. Baik, teman-teman, udah lelah atau masih semangat? Udah lelah, Pak. Salah, Pak. Mbak Jumrotul Pak saya. Kenapa Mbak? Keselan Mbak? Capek Pak dari pagi sampai Capek. sore di sekolah. Luar biasa ya. Ya udah, kalau begitu silahkan teman-teman untuk bisa beristirahat dan melanjutkan aktivitasnya kembali. Bertemu lagi di hari Senin masih bersama Bu Nikmah. Untuk waktunya kemungkinan pukul 13 ya, karena ada seminar RA di angkatan yang lain. Tapi untuk fix-nya nanti kami infokan menyusul begitu. Oke, terima kasih atas atensinya dari pagi sampai siang ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.